Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dimana saja berada, semoga semuanya dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezeki, dimudahkan urusan, diberikan perlindungan, dicurahkan rahmat dan berkah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sedang diramaikan di media sosial dengan berita yang cukup menggegerkan panggung nasional yang keluar dari lisan seorang tokoh bangsa, tokoh nasional, tokoh reformasi, ahli budayawan, seorang yang sangat-sangat peduli dengan Islam, religius, yaitu yang akrab dipanggil dengan Cak Nun. Beliau juga salah satu tokoh yang cukup saya kagumi dari muda, atas kritikannya yang begitu keras terhadap pemimpin-pemimpin di negeri kita saat ini, yang memang kita juga mengakui itu merupakan sebuah bentuk kritikan yang kurang baik etikanya, dan beliau sudah meminta maaf, mengklarifikasinya. Dan yang menarik adalah alasan beliau sampai berbicara seperti itu, karena memang cukup aneh. Beliau seorang yang sudah matang dalam panggung-panggung publik dan nasional, berbicara seperti itu terkesan sangat ceroboh atau berlebihan, mengacau. Namun yang menarik adalah yang ingin saya kritik atau saya kritisi adalah sebab yang beliau sampaikan bahwa beliau seperti itu karena kesambet. Ini sangat menarik buat saya. Saya mensikapinya, menerimanya dengan lugas. Menariknya adalah kalau memang beliau mengalami yang seperti itu, ini sangat-sangat menarik sekali. Karena menurut saya seorang sekelas beliau yang matang dalam ilmu agama, ilmu spiritual, dengan pengalaman dan usianya nggak mudah kesambet. Dan kalaupun tersambet, karena itu memang mungkin bisa terjadi. Karena memang sebagai seorang muslim kita harus mengakui ada hal-hal seperti itu. Sebagaimana yang diabadikan dalam surah Jin, sebagaimana yang dikisahkan dalam kisah Rasulullah, didatangi segerombolan jin. Artinya itu bisa terjadi. Nah, yang menarik adalah kalau itu terjadi, berarti nggak sembarangan makhluk yang bisa menyambet beliau. Karena kalau yang di bawahnya malah terbalik, malah beliau yang menyambetnya. Yang bisa menyambet harus makhluk yang memiliki tingkat ilmu lebih tinggi. Ini sedikit pengalaman yang saya pelajari di dunia spiritual atau supranatural, dunia astral. Bisa saja makhluk seperti itu, tapi harus yang memiliki tingkat kemampuan yang tertinggi, yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang besar di dunia astral. Dan biasanya makhluk-makhluk seperti itu adalah memiliki singgasana atau kerajaan, memiliki pasukan. Dan makhluk-makhluk seperti itu tidak mudah keluar dari singgasananya, jarang melakukan hal-hal seperti itu, karena dia biasanya menyuruh pasukan-pasukannya kalau ada urusan. Tapi kalau dia turun, itu berarti ada sesuatu yang penting, ada sesuatu yang sangat-sangat diperhatikan. Dan bisa saja orang sekelas Cak Nun yang dipilih, karena makhluk seperti itu pun juga nggak sembarangan pilih. Seorang yang berkualitas, seorang yang memiliki kemampuan itu, untuk menyampaikan maksud dan tujuannya atau pesan-pesannya. Dan makhluk-makhluk seperti ini biasanya penguasa-penguasa atau leluhur-leluhur yang ada di Nusantara ini, mungkin juga kelas dunia bisa. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita terima dengan lugas, berarti ada sebuah pesan yang harus kita jadikan sebagai
introspeksi, sebagai koreksi bersama, renungan bersama. Ada apa dengan fenomena seorang tokoh yang matang ilmu, pengalaman dan usianya berbicara seperti itu? Kalau memang benar alasannya karena kesambet, berarti ada pesan yang sangat-sangat penting yang sampai makhluk astral turun tangan, turun ke alam nyata. Dan biasanya yang seperti itu karena panggilan dari para leluhur yang peduli dengan negeri dan bangsa ini. Nah, mudah-mudahan alasan itu benar. Dan kalau tidak benar, ya berarti ada kepentingan politik. Allah bisawaf. Yang menarik adalah kalau benar itu menarik untuk dijadikan bahan renungan, bahan introspeksi dan koreksi bersama. Nah, mudah-mudahan apa yang terjadi saat ini bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa ambil ibrohnya. Yang terpenting kita sama-sama berharap dan bermohon kepada Allah negeri kita, bangsa kita tetap dalam keadaan aman dan baik. Tetap menjadi negeri yang mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan khususnya umat Islam senantiasa juga mendapatkan curahan perlindungan, pengamanan dan pembimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Cak Nun dan keluarga mudah-mudahan senantiasa juga diberikan petunjuk, bimbingan. Mudah-mudahan diampuni kesalahannya dan dimaafkan juga oleh orang-orang yang tersakiti atau terzolimi. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, umur yang panjang, berkah dan selamat. Dan kita semuanya bangsa Indonesia mudah-mudahan menjadi bangsa yang baik, yang aman, yang legowo, yang bisa mengambil semuanya, dijadikan ibroh dan pelajaran. Kalau amin antum bi khairin, Rabbana ja'al baladina aminan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin.